Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Ngapain saya berdoa? Malu sama Allah. Banyak banget doa saya. Sering aku dengar seperti itu. Padahal itu kebalik. Allah yang akan malu jika tidak mengabulkan doa daripada hambanya. So, kalau doa itu jangan malu. Karena kenapa? Karena dengan doa itu bukan karena kita maaf dalam tanda kutip toma atau maaf kemaruk. Bukan. Kita berdoa itu tanda kita menghamba kepada Allah. Kita berdoa, tanda kita itu meminta kepada Allah, merendahkan diri kita di hadapan Allah. Jadi doa nggak usah malu. Memang kalau kita banyak dosa, agak sedikit malu untuk berdoa. Tapi Allah nggak seperti itu. Usahakan aja kita berhijrah. Kan innallaha yaghfirudz dzunuba jami'ah. Allah akan mengampunkan semua dosa-dosa kita. Dan kemudian ud'uni astajib lakum. Doa kepadaku akan aku jawab. So teman-teman nggak usah khawatir. Doa aja nggak perlu malu. Justru Allah yang akan malu kalau Allah itu tidak mengabulkan doa-doa kita. Usahakan doa kita dicatat. Kita pengen apa dalam berdoa? Ya, dicatat doa-doa kita sehingga kita bisa mengingatnya dan memohon kepada Allah tanda kita menghamba kepadanya. Semoga bermanfaat. Oke, di sini like, share video saya ini dan hadir di ceramah dan tanya jawab bareng aku. Semoga sehat di sana. Sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Banyak di antara kita yang merasa doa kita nggak diijabah. Padahal kita nggak tahu bahwa ketika kita berdoa, Allah akan menjawab doa kita dalam 3 bentuk. Pertama, Allah kabulkan langsung. Ya Allah, aku kok pengen bakso ya, tapi nggak bisa keluar nih, ada anak kecil. Tahu-tahu tetangga datang ngatarin bakso. Atau yang kedua, Allah akan kabulkan di masa yang akan datang dalam bentuk yang berbeda. Contoh, kita pengen anak kita nikah. Enggak juga dia nikah-nikah. Rupanya anak satunya jadi sukses. Rupanya suaminya naik jabatan. Rupanya anaknya menjadi sehat yang tadinya sakit. Allah ganti bentuknya dalam bentuk yang kita nggak pernah tahu. Ya, bisa jadi itu doa kita udah dikabulkan oleh Allah. Dan yang ketiga, bisa jadi Allah akan kabulkan di hari akhirat. So doa aja, gratis kok. Kadang-kadang Allah mengabulkan doa bukan karena itu memenuhi keinginan kita, tapi Allah tahu keinginan kita itu nggak cocok sehingga Allah ganti dengan yang lebih baik. Maha suci Allah dari zalim kepada hambanya. Justru Allah itu malu kalau tidak mengabulkan doa kita semua. Percaya Allah ya. Semoga bermanfaat. Nah, oke, di sini like, share video saya ini sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Antara azan dan iqomah itu jadwal doa mustajab. Jadi saat azan teman-teman jawab azannya. Kalau kita di masjid dan dimanapun, setelah terdengar suara azan, lalu teman-teman berdoa setelah azan. Nah, antara azan dan iqomah itu tempat mustajab doa. Makanya, andaikan kita datang ke masjid, itu kan setelah azan kita sholat rawatib. Setelah itu jangan ngobrol, perbanyak berdoa. Pakai bahasa Indonesia boleh, pakai bahasa Arab boleh, sampai datangnya waktu iqomah. Ingat, ad-doa tughayyiru takdir. Doa itu bisa merubah takdir. Ketika kita berdoa, maka insya Allah takdir kita berubah. Kan Allah pernah berjanji, idza aroda syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kalau kalian pengen sesuatu, kalau Allah pengen sesuatu, kun fayakun, maka jadilah. Orang beriman harus percaya kepada kemustahilan sehingga dia lebih percaya kepada Allah. Semakin tinggi doanya, semakin tinggi tingkat berbaik sangka kepada Allah. Semakin rendah doanya, takutnya bersuuzon kepada Allah. Harus yakin doa kita diijabah. Allah itu Maha Pemaaf dan Maha Pemberi. Tidak sama dengan manusia yang sekedar memberi kadang berharap balas. So, jangan banyak ngobrol antara azan dan iqomah. Ambil kesempatan untuk berdoa. Semoga bermanfaat ya. Nela Luki di sini, like, share video saya ini, follow kanal saya ini, hadir di live ceramah dan tanya jawab bareng aku dan sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham kenapa doa di sujud terakhir itu sangat mustajab. Karena memang di sujud terakhir itu salah satunya adalah kita senantiasa berzikir kan. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Maha suci Tuhanku yang maha tinggi dan dengan segala puji baginya. Kita baca nih 3 kali. Nah, setelah kita memuji atau berzikir, maka kita berdoa. Makanya teman-teman cek ribuan video aku tentang doa-doa pendek. Doa yang sangat disarankan itu adalah doa yang kita takuti. Contoh doa takut mati. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut misalnya. Kemudian doa takut siksa kubur. Setelah mati kan disiksa tuh. Allahumma inni a'udzubika min azabil kubur. Nah, kemudian kita takut tuh ketika kita misalnya setelah kita meninggal takut siksa neraka. Allahumma ajirni minan nar. Ya Allah, jauhkan aku dari api neraka. Atau kita takut juga tuh, kita berharap surga kan setelahnya. Allahumma as'alukal jannah. Kalau belum paham dengan doa ini, doa sakaratul maut, siksa kubur, dan kemudian doa terhindar dari api neraka, berharap surga, nanti aku buat videonya terpotong. Beberapa doa ini aku ulang. Yang mau boleh tulis di kolom komen sehingga kita bisa belajar lebih detail. Jadi doa di sujud terakhir itu boleh dibaca bergantian. Pagi baca apa, siang baca apa, atau boleh doa yang lain seperti kalau kita lagi ada masalah, Allahumma rzuqni makhraja. Ya Allah, berikan aku jalan keluar. Dibaca tapi jangan kelamaan ya sujudnya, bahasa Arab aja. Kalau pakai bahasa Indonesia tutup bibirnya dalam hati. Tapi aku tetap menyarankan teman-teman pelan-pelan menghafal Arabnya karena supaya lebih aman sholatnya ya. Semoga bermanfaat. Kalau di sini like, share video saya ini, follow kanal saya ini, hadir di live ceramah dan tanya jawab bareng aku dan sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Apa artinya ustazah? Oke, kemarin aku buat video tentang cara menutup mata jenazah. Kalau kita dihadapkan dengan jenazah, lalu kita kan menutup matanya tuh dari keningnya sampai ke bawah. Kita mengucapkan Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Itu artinya apa? Dengan nama Allah dan atas agamanya Rasulullah. Itu doanya. Itu artinya. Jadi kalau kita berhadapan dengan jenazah yang telah meninggal di hadapan kita, boleh kita mengusapkan wajahnya sampai kemudian tertutup matanya. Bismillah wa ala millati Rasulillah. Dengan nama Allah dan atas agamanya dan agamanya Rasulullah. Banyak doa lain juga yang bisa, tapi ini adalah doa yang paling pendek yang teman-teman bisa hafal dan ketika itu kejadian kita bisa menjadi orang yang melakukan itu. Semoga dengan ilmu ini kita mendapatkan satu ilmu baru yang mana kita itu berusaha untuk pelan-pelan jauh lebih baik. Semoga bermanfaat ya teman-teman semuanya. Yang baru mampir boleh follow kanal ini, like, share video saya ini, hadir di ceramah live dan tanya jawab bareng aku dan sehat selalu di sana ya. Nela Luki di sini. Sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.